warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah, tentunya bersama saya Mikdad Adausi dan insya Allah kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Masya Allah di pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting banget buat semua kalangan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini kalau jamaah yang ada di sini kira-kira udah pada nikah belum ya? Kalau kelihatan dari wajahnya sih kayaknya ada yang belum, ada yang udah, tapi udah semua kayaknya. Bu, nah ini kan banyak Bu pembahasan nih ya, terutama di sosial media. Zaman sekarang itu anak-anak muda itu lagi bingung Bu. Mungkin anak-anaknya nih Bu ya. Zaman sekarang itu banyak yang pengen fokus untuk berkarir, tapi ada juga yang pengen nikah muda. Nah kalau zaman dulu kan beda ya Bu ya, kayaknya tuh usia 19, 20 tuh kayaknya udah pada nikah gitu ya. Nah anak zaman sekarang beda Bu. Ada yang 27 perempuan loh ya Bu, itu masih mikir-mikir karena masih mau berkarir. Nah sebenarnya menurut agama lebih baik mana sih ya? Nikah cepet-cepet atau nikah di waktu yang tepat? Masya Allah, sesuai sama tema kita di pagi hari ini, menikah cepat atau tepat. Boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini Bu, biar makin semangat kita belajarnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai terkena talak 2 oleh suami saat sedang live di sosial media. Oh ya Allah, yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Astagfirullahaladzim. Ini mudah-mudahan bukan gimmick ya, karena ngelihat kayak aduh gak tega banget lihat perempuannya. Gimik pun sah. Tetap masuk talaknya ya. Nah makanya aduh ini ngeri banget nih. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Tapi Ustaz Jam kalau kita lihat ya tadi sih kayaknya usianya itu masih belum terlalu tua lah. Masih pada muda gitu ya. Kalau kita lihat itu terutama laki-lakinya masih dalam emosi gitu ya. Nah kalau misalnya pasangan muda yang mohon maaf mungkin gak semuanya. Tapi ada yang belum bisa mengontrol emosi atau ego masing-masing gitu ya. Akhirnya memutuskan berpisah. Tapi kalau tadi tuh kita lihat kan itu talaknya lagi live gitu. Disaksikan orang banyak gitu ya menjatuhkan. Ucapannya jelas, iya, kalimatnya jelas. Betul, tapi ini di saat live gitu itu maksudnya gimana ya? Apakah sah atau gimana? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Allahumma arhamna bil Quran. Selain syarat sah pernikahan juga ada beberapa syarat sehingga talak itu juga dianggap sah. Di antaranya yang ngomong adalah suaminya sendiri. Kalau kita lihat tayangan tadi, yang ngomong suaminya sendiri ya Bu ya. Yang ngomong adalah suaminya sendiri. Kemudian suaminya adalah orang yang sudah dewasa, berakal dan tidak ada gangguan pada akalnya. Kemudian dia dalam keadaan sadar. Kemudian ucapannya adalah ucapan yang jelas, yang sharih. Walaupun ada satu lagi yang disebut dengan talak kinayah yang perlu dipertanyakan lagi maknanya.
Tapi kalau kita lihat video tayangan tadi maka dia bukan lagi kinaya tapi memang soreh. Dia itu ucapannya memang sudah jelas. Maka kalau ucapan sudah jelas tidak perlu dipertanyakan lagi maksud dan tujuannya. Yang perlu ditanyakan lagi maksud dan tujuannya itu apabila kalimatnya itu bisa bermakna ganda. Misal dia ucapkan sesuatu, ya sudah kalau begitu habis live ini kamu nggak usah pulang lagi ke rumahku. Bisa ditanya lagi, maksudnya nggak usah pulang lagi ini kemana gitu. Kalau maksudnya adalah kau pulang saja ke rumah orang tuamu, istirahat dulu sebentar, menenangkan diri, berarti bukan talak. Tapi kalau dia bilang kau nggak usah pulang lagi ke rumahku, dia bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka jatuh talaknya. Baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai, maka tidak ada persyaratan dalam jatuhnya talak ramai atau sepi. Persyaratannya cuma yang dilihat adalah suaminya. Dia Betul. sadar nggak dalam pengaruh obat nggak? Dia bukan dalam paksaan nggak? Iya. Paksaan pun harus dilihat. Kira-kira yang maksa ini beneran bisa maksa apa enggak? Oh gitu. Jangan cuma Om Dodo doang bahwa sebenarnya saya dipaksa. Pas dilihat yang maksa, loh bukannya kamu lebih kuat dari dia? Nah. Kok kamu bisa dipaksa oleh dia? Oh berarti bukan Iya. dipaksa itu. Atau bisa jadi yang maksanya adalah wanita yang lain Anda gitu. bisa melawan dia enggak? Iya benar juga. Berarti bukan dipaksa itu. Bisa jadi karena memang kemauannya sendiri Iya. itu makanya. Jadi kita sebenarnya nikah cepat itu mungkin bagus kalau misalnya udah siap ya secara mentally dan juga secara ini ya apa? Segala finansial. kebaikan itu bagus dipercepat. Betul. Tapi tidak semua yang dipercepat itu tepat. Waduh, oke nanti kita bahas lagi lebih Siap. dalam. Terima kasih Guruku Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Nah ini bahas masalah nikah ini kayaknya nih kita tanya sama yang berpengalaman juga nih. Guru kita Habib Usman. Masya Allah. Habib mohon izin Habib, ini masih berkaitan sama tema kita nih pertanyaannya. Habib, ada pasangan itu yang memang belum siap menikah karena egonya. Kan tadi kita juga udah lihat contohnya di tayangan yang sebelumnya gitu ya. Masih terlalu muda, belum bisa mengendalikan emosi gitu Bib ya. Nah sebenarnya ini kan kita belajar supaya kita bisa mengendalikan emosi. Supaya kita bisa menikah cepat tapi juga waktunya tepat gitu kan. Waktu tepat kan bukan berarti lama gitu harus nunggu tua dulu gitu kan ya Bib. Nah gimana sih ajaran Rasulullah untuk bisa sabar dan saling mengalah gitu. Sebelum memutuskan untuk bisa menikah di waktu yang tepat. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya, khair Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Akang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Insyaallah penonton di rumah dan di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi dia adalah dewasa. Ya ma'asyaral sabab, wahai anak muda, ketika kalian mau menikah, maka nikahlah ketika kalian mampu. Ketika kalian gak mampu, maka berpuasalah. Sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah perisai dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena puasa itu bisa meredam amarahmu, bisa meredam nafsumu, dan puasa tentunya bisa menjadi sebuah perisai sehingga engkau tidak berzina dan berdosa. Oleh karena itu, bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan? Bahwasanya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Ketika kalian berumah tangga, kalian punya akhlak yang baik, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut. Dan Allah mencintai mereka yang lembut. Jadi wajib bagi seorang suami dan wajib bagi seorang istri, mereka lembut dalam menghadapi segala sesuatu apapun dalam rumah tangganya. Lemah lembut perkataannya, lemah lembut perbuatannya, dan bijaksana ketika mengambil sebuah keputusan. Dan tentunya laisal syadidu bi sur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jelas bahwasanya yang dikatakan kuat itu bukanlah mereka yang pandai gulat, yang pandai berantem, yang pandai melakukan perbuatan yakni dengan tinjunya atau karatenya dan kekuatannya. Tetapi yang kuat, yang hebat adalah mereka bisa menahan daripada marahnya, emosionalnya, dia redam. Ini orang yang hebat, ini manusia yang hebat. Sehingga apa? Sehingga rumah tangga yang didasari karena Allah, mencari ridhonya Allah,
pahala di dalamnya, kebaikan, keberkahan, maka niscaya Allah kasih dia ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dan tentunya manusia yang ketika dia berakhlakul karimah yang baik, dia sabar dalam setiap apapun, dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah setiap rezeki yang Allah Ta'ala berikan, maka rumah tangga tersebut insya Allah rumah tangga yang diidam-idamkan. Bagaimana rumah tangga yang diidamkan? Rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan kejujuran, kebaikan, keberkahan, yang di dalamnya baca Al-Quran, salat 5 waktu, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tidak ada emosional ataupun marah sehingga Allah ridha dalam rumah tangga tersebut dan menjadi kebaikan di dalamnya. Tahan amarahmu, selamat rumah tanggamu. Waduh, Masya Allah, ini keren nih. Ini sebenarnya ada catatan juga sebenarnya buat para orang tua. Jadi daripada kita nanya terus, kamu kapan nikah? Mungkin alangkah baiknya nanya, kamu udah siap belum? Dilihat kira-kira anaknya udah bisa mengendalikan emosinya atau belum. Setuju gak Bu? Masya Allah. Baik jamaah, nah buat jamaah yang ada di rumah juga, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih dalam tema kita, menikah cepat atau tepat. Jadi jamaah tetap di Islami Tindak, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.